Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggela Vinci Putri dengan NIM C1 Channel 18030. Saya dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang aspek kependudukan pada pengambil keputusan dan para pengambil keputusan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu proses pengambilan keputusan. Dilihat dari definisinya, dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa yang akan datang atau masa depan. Yang ke Adapun motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Adapun jenis-jenis dari model proses ada tiga. Yang pertama model ekonomi, yang kedua model sosial, dan yang ketiga model kepuasan Simon. Next, selanjutnya pengambilan keputusan organisasi. Di sini banyak sekali pengambilan yang harus diputuskan dalam organisasi, yaitu 9. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambil keputusan. Di sini, suatu perusahaan dapat dianggap sebagai unit pengambil keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Yang kedua, manusia, para pengambil keputusan organisasional. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Dan yang ketiga, ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Nah, manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Yang keempat, ada peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Kelompok dianggap sebagai faktor yang menyebabkan ide-ide diinvestigasi dengan lebih teliti dan meningkatnya kemungkinan bahwa keputusan tersebut akan dapat diterapkan dengan efektif. Yang kelima, ada kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Yang keenam, pengambil keputusan. Yang keenam, ada pengambil keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan didefinisikan oleh Holder pada tahun 1972 sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pemilihan keputusan. Adapun yang ketujuh, kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan juga bawahan. Nah, di sini ketika kelompok pengambil keputusan terdiri atas atasan dengan bawahan, kontroversi tidak bisa dihindarkan. Atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda, sehingga memiliki pendapat yang berbeda pula dibandingkan dengan bawahannya. Yang kedelapan, ada pengaruh dasar kekuasaan. Dalam situasi pengambilan keputusan, seseorang mampu memengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaannya yang diberikan oleh organisasi. Elemen kekuasaan yang paling sering disebutkan adalah kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Yang terakhir, ada dampak dari tekanan waktu. Di sini tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota dan lebih menyukai aturan mayoritas. Next. Adapun pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Di sini maksudnya studi atas sikap pengambilan keputusan secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Mereka secara teratur meringkas data tersebut dan memformulasikan hipotesis. Nah, untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut ke dalam 3 komponen, yaitu yang pertama, pengujian informasi. Di sini pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan itu yang harus dilaksanakan. Yang kedua, ada integrasi pengamatan dan temuan. Di sini integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan, baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari
dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir, dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Selanjutnya, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Nah, perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi dua kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Nah, kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode yang mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan memengaruhi atau menambah dan mengurangi dampak dari informasi akuntansi tersebut. Next, adapun peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen memengaruhi kejadian atau tindakan masa depan, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mana kejadian masa depan, beserta konsekuensinya ditentukan. Adapun peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan ini ada 5. Yang pertama yaitu data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Nah, di sini akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi, kinerja aktual dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Di sini informasi akuntansi memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan dalam keputusan yang melibatkan konsekuensi jangka panjang, karena informasi akuntansi hanya mencerminkan biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan operasi sekarang. Yang ketiga ada hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Input tersebut dapat bersifat keuangan, non-keuangan, atau bahkan tidak dapat dikuantifikasi. Yang keempat ada umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Yang terakhir ada fiksasi fungsional. Sebagai suatu atribut dari pengambilan keputusan, fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya dari situasi yang satu ke situasi yang lain, namun tidak pernah tidak ada sama sekali. Baiklah, hanya sampai di situ dulu penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.